Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bincang-Bincang Redaksi kembali hadir di tengah-tengah Anda. Bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham akan kembali mengupas tentang topik hangat mengenai pilkada calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui Bang ya, menjelang pilgub ini potensi parpol dalam mengusung dukungannya itu mulai terlihat sedikit mengalami dinamika atau mengerucut lah mungkin. Dan di sini juga kita melihat elektabilitas masing-masing paslon ini atau calon ya, ini masih sangat bervariatif berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei. Kira-kira pandangan Bang Ilham, elektabilitas siapakah yang kira-kira akan dalam waktu minggu ini atau sampai bulan Juli ini akan mengalami perubahan seperti apa? Ya, kalau untuk mengetahui siapa sekarang itu masih agak sulit karena memang masing-masing partai itu turun dan naik memang karena kan ini juga menyangkut soal siapa yang mesti diajukan kan. Ya. Terutama beberapa partai yang boleh dibilang papan atas. Kan kalau dibilang papan atas itu kan ada antaranya Nasdem, Golkar, Gerindra ya. Yang rata-rata mereka sudah double digit dia punya calon di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di antara mereka itu memang banyak nama-nama lama. Contoh seperti misalnya Ilham Arief Sirajudin, saya kira nama lama yang memang sudah jauh sebelumnya sudah menyatakan siap maju. Bahkan mantan Panglima Kodam juga, Andi Muhammad juga sudah sering. Sudah jauh sebelumnya. Terus nama-nama seperti katakanlah nama senior seperti Nurdin Halid, saya kira belum juga hilang dari radar. Bahkan ketua Golkar Sulawesi Selatan Topan Pawa juga saya kira itu masih belum hilang dari pasaran. Kemudian incumbent sendiri kita hitung incumbent karena meskipun dia sudah pernah di PLT tapi dianggap incumbent Andi Sudirman Sulaiman, saya kira itu adalah nama-nama yang ada di permukaan. Kemudian tentu ada Pak Dhani yang sekarang menjabat sebagai wali kota Makassar. Kemudian Adnan Purhita Yasilimpo sekarang Bupati Goa 2 periode, saya kira itu adalah nama-nama yang sudah lama beredar. Kemudian selain itu nama-nama yang secara struktural menduduki posisi sebagai ketua DP, saya kira itu yang penting. Ada beberapa nama, di antaranya Nikmatullah ketua DPW Sulsel, saya kira itu juga perlu dibutuhkan. Terus Ashar Arsyad ketua DPW PKB Sulsel, kemudian Amri Arsyid ketua PKS Sulsel. Ya kemungkinan juga kalau soal ketua DPW berarti kan ketua PW PAN Sulsel juga boleh kita masukkan sebagai faktor yang kebetulan beliau sekarang adalah anggota DPR RI. Ya. Karena kita tidak tahu dinamika politik di Sulawesi Selatan, meskipun bukan bagian yang menjadi perhatian khusus secara nasional, tapi saya kira cukup menentukan. Salah satu sebabnya karena pemilih di Sulsel itu cukup besar, bisa sampai 8-9 juta ya, Selatan. Sedikit dibawa dari katakanlah Medan, katakanlah 15 juta. Jakarta sekitar itu 9 juta, 10 jutaan juga. Ya, jauh dibawa di antara beberapa. Seperti katakanlah Jawa Barat kan 40 juta. Jawa Timur, Jawa Tengah sekitar 30 juta juga. Jadi saya kira memang Sulawesi Selatan itu ada perhatian khusus secara nasional bahwa dinamika politik di Sulawesi Selatan itu menjadi perhatian. Meskipun sejauh ini kita tahu bahwa belum ada nama-nama yang secara khusus di-endorse oleh tanda kutip istana. Berbeda kalau Jakarta, sudah ketahuan, Jawa Timur sudah ketahuan, Medan, Sumatera Utara sudah ketahuan. Kalau Sulawesi Selatan masih bergerak, saya kira masih fluktuatif antara ada dan tiada. Bahwa ada di antara
di antara itu berpotensi diusung oleh istana, baik istana baru maupun istana lama, saya kira iya, tapi sejauh ini belum terlalu mengkerucut. Saya kira itu. Ya, ini menyangkut yang masalah spekulasi dari ini mengenai dukungan dari istana ya. Ya. Ini kan kita ketahui Jokowi baru-baru ini berkunjung ke Sulawesi Selatan, salah satunya ke Bulukumba, ke Makassar gitu kan. Nah ini kan mungkin masing-masing calon ini, paslon mungkin atau calon ini, bakal calon ini sudah mengadakan pendekatan persuasif, tapi sebenarnya dukungan moralnya Jokowi ke sini itu belum terlalu nampak atau bagaimana, Bang? Ya ada tanda-tanda, tapi kan ini kan problem sekarang kan membaca arah politik Sulawesi Selatan ini kan Indonesia umumnya, karena istana ini kita harus bisa belah jadi dua antara istana lama, istana baru. Kalau Jokowi mungkin anggaplah misalnya Jokowi, kalau misalnya arah politiknya katakanlah arah kita melihat arahnya Projo ya. Ya, Projo. Projo itu kan masih eksis. Nah, sementara Projo itu kan biasa diidentikan dengan si Kaisang. Kaisang kan beberapa kali atau pernah bertemu dengan Dari Pomanto misalnya kan. Tapi kan soal dinamika politik nasional kan itu tadi yang saya bilang bahwa faktor itu belum bisa kita jadikan dasar. So, kan masih ada faktor Prabowo sebagai istilahnya penguasa istana baru istana baru. Apakah mereka satu suara atau tidak, itu yang menentukan nanti dinamika politik yang ada di Sulawesi Selatan, tergantung mereka ini. Karena tadinya kan seperti contoh misalnya tadinya kita tidak melihat ada calon yang diusung oleh Gerindra, tapi beberapa waktu terakhir tiba-tiba muncul alat peraga yang menampilkan foto Ketua DPW Sulsel di Iwan Aras, Darwan Iwan Aras. Artinya kalau itu kita jadi acuan, berarti Gerindra itu akan memajukan calonnya sendiri. Beda halnya waktu awal kan yang sudah menyatakan punya calon kan Partai Nasdem, tapi mengusung Andi Sudirman Sulaiman sebagai calon gubernur, wakilnya adalah Ibu Fatma. Tapi kan sampai sejauh ini kan belum ada sambutan yang jelas antara pasangan itu. Ya kalau sementara posisi Nasdem itu meskipun dia juara sampai 17, kalau saya tidak salah, kalau syarat minimalnya kan mungkin 18 ya, nanti butuh satu lagi. Berarti dia masih butuh satu partai, meskipun secara teori tidak terlalu susah, karena kan di partai yang tadi kan ada kita klasifikasi atas, menengah, dan bawah. Di bawah itu ada beberapa partai yang bisa, mungkin yang berpotensi di guide. Salah satunya misalnya Hanura. Hanura kan satu suara. Nah kalau PAN, saya kira orang beranggapan bahwa dia akan menunggu petunjuk Jokowi, mungkin kira-kira begitu. Oh, seperti itu ya. Ya ini mengenai dukungan parpol, Bang. Ini kan jelang pemilu ini kan sebelum masa-masa sosialisasi ini kan boleh dikatakan dukungan parpol itu masih apa ya, masih remang-remang lah ceritanya ya. Meskipun sudah ada beberapa calon yang memang murni dari partainya, namun indikasinya sekarang dukungan parpol ini sepertinya mulai mengecil, pelan-pelan mengecil mengarah kepada satu figur. Nah, figur-figur ini di antara berapa calon semua ini ada 10 calon ya, mungkin lebih gitu. Lebih 10 calon. Kira-kira mengerucutnya atau mengecilnya ini hingga berapa persen ya? Ya sih sebenarnya sih kalau harapan ya, kalau kita harapan kan berarti 3 pasang kan. 3 pasang kan diharapkan di antara calon-calon yang katakanlah partai 3 besar, anggaplah 3 besar, ya kita harapkan sih dia tidak memborong partai. Kalau dia tidak memborong partai, maka potensi untuk tiga poros terbuka lebar. Karena kalau 2 saya kira ya bagus, 2 ya tidak perlu lagi, artinya tidak perlu ada pilkada tahapan kedua. Tapi kan ada keseruan sendiri kalau 3 paslon, terutama bahwa di tingkat grassroots itu tidak head to head masyarakat ya, dia untuk meminimalisir konflik horizontal saya kira. Dan ini saya kira kalau 3 itu, kalau misalnya Nasdem kalau sekarang misalnya dia mengajukan
Sudirman Sulaiman, meskipun itu juga belum tentu akan baku seterusnya seperti itu. Kalau misalnya akhirnya Andi Sudirman Sulaiman misalnya anggaplah sejauh ini belum dapat partai, karena kan kita tahu Andi Sudirman Sulaiman itu adik dari Amran Sulaiman kan, kita tahu kan tidak punya partai kan, maka otomatis dia punya kewajiban politik untuk mencari partai penambah. Saya kira kalau misalnya partai penambah, kalau satu dua saya tidak terlalu sulit. Nah, yang masyarakat tunggu sebenarnya adalah Golkar, karena Golkar kan ada 4 calon yang mumpuni, bahkan lebih ya. Kita tahu ada Ilham Arif Sirajuddin, senior, kemudian Adnan, Bupati Goa, Topampawa, Ketua DPW sendiri, kemudian Indah, Bupati Luwu Utara 2 periode, plus satu lagi Andi Pasar Pajalangi, Bupati Bone, dia juga kan kader Golkar, tambah satu Nurdin Halid, yang sudah beberapa kali maju di Sulsel meskipun gagal kan. Artinya di antara 6 calon itu mungkin ada orang yang menunggu sebenarnya Golkar mengusung siapa. Ya, ini masih tanda tanya ya. Karena di antara 6 itu kan memang ditugasi untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya, mencari pasangan-pasangan dan mungkin mencari partai. Karena kan nanti formasi di antara partai-partai lain mungkin juga ada yang menunggu Golkar arahnya kemana. Ini belum kita bicara nama-nama yang relatif bukan kader partai langsung seperti Panglimata Pak Maijen Purnawirawan Andi Muhammad. Saya kira ini juga mesti dijadikan faktor pertimbangan dalam menyusun struktur strategi masing-masing partai itu menjelang. Belum dari yang kalangan dari TNI, belum ada juga dari kalangan TNI Andi Muhammad ini. Andi Muhammad. Dan ada lagi beberapa nama yang termasuk Pak Fadil Imran ya kalau tidak salah Pak. Fadil Imran dulu pernah tapi agak menghilang ini akhir-akhir ini. Agak menghilang. Padahal kalau dia misalnya maju, saya kira juga punya potensi besar karena kan dia kan latar belakang polisi, tentu kan ada keuntungan politis dari sisi latar belakang beliau kan. Oke. Ini menyangkut salah satu pertanyaan juga buat masyarakat ini belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa pemilihan gubernur itu selalu menjadi ajang yang penuh dengan riak-riak ya. Ini mengukur indikasi ke sana ini Bang, sampai sejauh mana kira-kira riak-riak yang akan berkembang sehingga tidak menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stabilitas pembangunan di Sulawesi Selatan. Karena beberapa periode yang saya lupa tahun berapa, itu sempat juga berpengaruh terhadap beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sempat terganggu waktu itu Bang. Saya kira tergantung kedewasaan politik masing-masing calon. Saya kira supaya jangan mengeksploitasi soal sosial budaya masuk ke dalam ranah politik. Saya kira itu penting sekali dan itu satu. Kemudian secara geopolitik ya memang sebaiknya yang pertimbangan selama kita sering dengar karena utara selatan kan, perpaduan misalnya kalau calon gubernurnya daerah atas daerah bawah, misalnya Bugis dan Makassar kan, seperti itu. Memang perpaduan itu penting, untuk meminimalisir potensi-potensi riak. Tapi saya kira situasi masyarakat Sulawesi Selatan sekarang itu saya kira sudah jauh lebih dewasa dari sebelum-sebelumnya. Kita tentu tidak ingin bahwa masyarakat Sulsel itu misalnya larut atau bahkan tergiring pada hal-hal yang sifatnya subjektif kedaerahan. Hanya untuk ini pendidikan demokrasi yang sudah dijalani ini jadi evaluasi sebenarnya. Saya kira itu. Karena yang menarik bahwa tidak ada calon yang terlalu hitam putih di sini kan. Berbeda misalnya kalau di Jakarta, anggaplah Jakarta misalnya calon antara incumbent dengan oposisi kan itu kan kayak berhadapan-hadapan. Seperti contohnya misalnya waktu Anies dengan Ahok kan. Nah kalau Sulsel saya kita berharap sih tidak sampai ke situ kan. Ya kalau melihat misalnya peta yang sekarang nama-nama yang ada,
Ya kita berharap itu ada kesejukan di politik, meskipun semangat semangat persaingan tetap harus tinggi, namanya juga bersaing kan, kira itu. Ya. Pemirsa, mungkin beberapa perjalanan ya demokrasi di Sulawesi Selatan yang sampai saat ini boleh dikatakan cukup dinamis, dengan begitu banyaknya figur-figur yang maju dalam bursa pencalonan, namun secara perlahan juga dukungan dari partai juga pasti akan lebih fokus ya, fokus. Nah, mengerucutnya di sini kita belum tahu sampai sejauh mana, namun yang jelas beberapa tokoh ini dianggap layak lah istilahnya maju dalam bursa. Beberapa tokoh-tokoh ini baik yang secara nasional maupun di tingkat Sulawesi Selatan sini sudah sangat dikenal dan sudah familiar dikenal gitu. Namun ada satu juga tokoh milenial ini belum nampak mungkin Bang ya. Ya kalau milenial kan paling kalau milenial ya. Kalau melihat Adnan sama ini kan milenial semuanya ini. Indah Putri ya. Indah Putri yang sudah itu tokoh milenial. Ya. Saya kira itu, tapi itu ya banyak ditentukan nanti deh soal formasi perkawinan antar partai, karena kan ya kita lihat ini kan, karena ini kan boleh dibilang kekuatan partai politik Sulawesi Selatan boleh dibilang agak terbagi, tidak didominasi oleh kelompok partai tertentu. Contoh misalnya Nasdem 17, Golkar di bawah 14, kemudian Gerindra 13. Ini relatif satu kelompok lah di kelompok atas. Kemudian yang menengahnya kan P3, PKB, PKS, Demokrat, PDIP. Anggaplah ini masuk menengah. Itu 8, 7, 6. Terus kemudian termasuk PAN lah 4. Kemudian yang terakhir ini justru Hanura sendiri 1. Jadi kalau ini di antara partai besar misalnya tidak menggandeng sesama partai besar, peluangnya untuk banyak calon akan semakin terbuka. Bahkan kalau perlu 4 calon, 4 pasangan. Misalnya kalau Nasdem katakanlah Andi Sudirman Sulaiman. Ya. Apakah dia akan menggandeng misalnya partai lain? Nah, problemnya kan Andi Sudirman Sulaiman ini sudah dipatok wakilnya adalah Fatma. Tapi kan juga belum tentu. Misalnya kalau tiba-tiba misalnya Nasdem merubah arah politik, akhirnya ketua sendiri yang akan maju di RMS misalnya kan berubah kan. Nah, berarti dia tinggal mencari partai-partai katakanlah partai-partai menengah untuk menjadi penggenap. Begitu pula Golkar, siapa yang akan diusung misalnya, anggaplah misalnya Ilham atau siapa, dia akan mencari partai-partai untuk mencukupkan. Yang akan memperkecil peluang untuk jadi 3 atau 4 pasangan kalau di antara mereka misalnya saling kawin antara partai-partai besar. Anggaplah misalnya Nasdem, Golkar, Gerindra kan juga tidak menutup kemungkinan mereka berkoalisi. Kalau ini berkoalisi bisa-bisa yang lain ini tinggal ikut. Ya, istilahnya melengkapi aja ya. Melengkapi aja. Kecuali misalnya di antara misalnya berani mengajukan figur, karena kan kalau kita lihat memang sejauh ini di luar ya non partai ya, yang partai kan figur-figur yang menonjol di Sulawesi Selatan ya di antara mereka yang 3 besar yang teratas. Contohnya misalnya Nasdem kan ada Ibu Fatma kan wakil wali kota Makassar. Kemudian ketuanya sendiri Rusdi Mas. Kalau kan Golkar tadi kita sudah sebut ada 6. Ya, betul. Ada 6 tokoh yang sungguhnya adalah orang yang berpotensi besar. Kapasitasnya sudah teruji sebenarnya mereka ya. Kalau di Gerindra ini yang menunjukkan karena baru keluar sebagai juga bakal calon menyatakan siap maju adalah Andi Wanaras. Saya kira itu mereka adalah tokoh-tokoh yang punya tingkat popularitas tinggi. Di luar yang tadi yang kita sebutkan beberapa nama-nama yang belum seperti Panglimata itu. Ya, berarti tugas berat sebenarnya ya, khususnya untuk Golkar sendiri ya, dengan calon-calon kuatnya mereka yang ada 6 orang itu kurang lebih. Nah ini mungkin harus ada kompromi di sini. Karena kan harus memilih. Sekarang kan mereka tugas itu mempopulerkan dirinya. Kemudian nanti partai melakukan katakanlah ada survei internal untuk menentukan siapa di antara mereka yang punya peluang untuk maju, maka ditentukan ini adalah calon Golkar. Tapi yang tidak terpilih bukan berarti tidak maju, bisa saja diambil oleh partai lain sebagai wakil. Boleh jadi. Bisa saja. Boleh jadi.
Misalnya di antara seperti contoh misalnya yang sering disebut-sebut seperti Adnan itu meskipun tidak 01 dia mungkin siap jadi 02 katanya. Jadi saya kira memang Sulawesi Selatan ini akan sangat dinamis dari percaturan ini, dan sampai sekarang belum ada yang resmi untuk mengumumkan siapa paslonnya gitu secara kecuali yang sudah mengumumkan kan baru Nasdem Andi Sudirman Sulaiman sama Fatma. Fatma. Cuma problemnya sekarang sejauh ini belum ada partai menyatakan siap bergabung dengan koalisi itu. Yang tadi kita berpikir bahwa koalisi itu akan didukung oleh Gerindra. Karena kita mengacak pada hubungan antara Amran Sulaiman dengan Prabowo kan cukup kuat pas saat Pilpres. Kita berasumsi bahwa mungkin Gerindra akan mendukung pasangan didukung oleh Amran. Apalagi Amran kan kita tahu bahwa sosok yang memiliki sumber daya keuangan yang cukup memadai. Di antara semua calon saya kira dia yang paling siap. Paling siap. Tapi rupanya angin berkata lain, karena ternyata tiba-tiba Andi Iwan Ares tiba-tiba muncul baliho. Artinya ada kemungkinan itu sebagai tanda bahwa tidak akan bergabung dengan partai yang diusung oleh Nasdem. Bisa begitu. Meskipun itu bukan berarti pasti, tapi kan itu menjadikan kalau misalnya dia maju kan berarti kan dia tersendiri, nanti Nasdem sendiri. Gerindra sendiri, bisa-bisa Golkar juga sendiri. Kalau tiga itu kan mereka tinggal cari pasangan yang ke bawah. Ini kan ini analisa kita ya. Jadi kemungkinan itu masih banyak ya spekulasinya. Kalau toh misalnya terjadi istilahnya menyeberang ke partai lain gitu karena masalah dukungan atau apa, itu kan sebenarnya hak masing-masing kan. Hak masing-masing gitu. Dan biasanya ada strategi, biasanya ada hitung-hitungan. Terutama yang orang mau tunggu antara Istana Lama, Istana Baru, apakah satu suara terhadap ada satu calon sendiri kan? Kalau misalnya dia berbeda, itu akan merubah konstelasi yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kalau melihat ini gelagatnya, ya 50-50 lah. Artinya peluangnya untuk gabung dengan peluangnya untuk tidak gabung sama-sama. Contohnya misalnya, anggaplah misalnya tadi kita sudah mulai Pak Dhani katakanlah bertemu dengan Kaisang, mungkin juga bertemu dengan Jokowi kemarin. Anggaplah katakanlah Pak Dhani misalnya didukung Projo, anggaplah, karena kan Pak Dhani kan pembina Projo Sulsel kan, betul. Dan didukung Projo. Terus kalau dia berpasangan misalnya dengan Andi Iwan Ares kan berarti kan pergabungan antara dua istana. Ini misalnya kan, ini misalnya. Tapi bisa juga kan sebaliknya, misalnya Andi Iwan Ares misalnya berpasangan dengan calon dari Golkar misalnya kan. Berarti kan Pak Dhani mesti cari, karena Pak Dhani kan sampai hari ini adalah masih kader Partai Demokrasi PDIP kan. Betul. Nah, itu jadi simulasinya masih agak rumit, belum bisa mengerucut siapa, kita sama sekali belum bisa memperkirakan siapa-siapa di antara mereka akan pasti berpasangan. Dengan demikian partai-partai menengah ini yang mulai P3 yang 8 ke bawah itu mungkin juga dalam posisi menunggu. Menunggu artinya dia melihat situasi itu, kemudian di antara mereka apakah mereka tentu kan mereka berharap di antara mereka bisa digait apakah 01, yang paling mungkin adalah 02. Ya memang di sini perlu istilahnya masing-masing paslon ini tetap mengacu kepada kebijakan partai. Namun indikasi spekulasi lain, bila misalnya lamaran dari misalnya partai tertentu itu lebih menjanjikan untuk prospek pencalonan, konstelasi pasti berubah. Terutama nih soal survei. Karena kan dipastikan mereka akan mengacu pada hasil survei untuk mempertimbangkan siapa dengan siapa. Mengenai elektabilitasnya itu ya. Dan survei itu bukan satu kali. Mungkin sekarang sudah survei, sudah mulai mengancang-ancang, tapi menjalan-jalan tentu akan melakukan survei lagi. Karena semua calon yang kita sebutkan tadi, semua nama yang disebutkan tadi, yang dia lakukan adalah melakukan sosialisasi diri. Terutama di alat peraga kampanye. Makanya kita lihat Sulawesi Selatan, apalagi Makassar sekarang penuh dengan baliho. Benar. Spanduk para calon.
mereka mensosialisasikan diri, silakan setelah itu silakan melapor seberapa besar hasil Anda untuk sosialisasi dan seberapa berhasil Anda melakukan pendekatan dengan partai-partai. Kan satu sisi kan promosi, sisi kedua melakukan pendekatan ke partai kan. Betul. Mungkin nanti terakhir isi tasnya berapa untuk pemenangan kan gitu. Nah, gitu. Nah, itu tiga faktor itulah yang akan menentukan nanti siapa berpasangan dengan siapa. Saya kira begitu karena relatif itu tadi yang kita bahas pertama, relatif tekanan politik nasional tidak terlalu sama dengan Jakarta kalau di sini kan. Ya. Baik. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa setiap hari akan terjadi perubahan konstelasi, bisa saja terjadi, dan lembaga survei pun dalam hal ini sudah bekerja mungkin sudah bekerja dan menghasilkan hasil-hasil survei mereka berdasarkan metode-metode yang sudah ditetapkan mereka. Kalau tidak salah ada 3 pasangan kuat yang paling tidak segitu bisa lebih kalau dilihat nama-nama ini bisa lebih bahkan bisa sampai 4 Bang. Bisa sampai 4. Ya mudah-mudahan kedinamisan daripada paslon yang akan maju nanti akan menciptakan pemerataan di bidang demokrasi jadi istilahnya tidak ada lagi head to head. Kalau udah head to head ya kita hindari konflik-konflik yang sifatnya mengganggu jalannya pesta demokrasi. Baik pemirsa, dengan dinamisnya pilkada di Sulsel Selatan kita harap hasilnya pun nanti sesuai dengan harapan masyarakat Sulsel. Tidak ada pembedaan pengkotak-kotakan terhadap yang namanya daerah atas, daerah bawah, seperti itu. Kita harapkan kita menyatu dalam satu visi misi menuju Sulsel yang lebih maju. Baik, saya Leo Prantiwardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.